Selamat sore, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan ya dari hasil analisis kami, yaitu jumlah balita stunting berdasarkan kelurahan di Kota Bandung, yang mana ini sangat bermanfaat nantinya untuk mengambil langkah lebih lanjut untuk pengambilan keputusan. Perkenalkan, nama saya Ibnu Muzakir Al-Rosyid. Saya Nur Aksan. Saya Lydia Mega. Saya Yona Clara Hidayat. Ya, dari temuan ini kami menggali beberapa informasi dari beberapa sumber, salah satunya ya dari BPS Kota Bandung ataupun Dinkes Kota Bandung. Adapun latar belakang, stunting pada balita adalah masalah kesehatan serius yang berdampak pada pertumbuhan fisik dan kognitif anak di Indonesia termasuk Kota Bandung. Prevalensi stunting masih tinggi yang dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan, termasuk untuk tahun 2045 karena program pemerintah itu termasuk bonus demografi harus ditunjang dengan anak-anak yang sehat. Upaya pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesehatan anak sangat penting, dan pemantauan serta analisis data stunting menjadi kunci dalam menentukan langkah-langkah strategis dengan mengidentifikasi jumlah bayi yang terkena stunting dan menganalisa data yang hadir atau tidak hadir serta tidak hadir. Kita dapat memberikan gambaran jelas mengenai kondisi kesehatan anak di wilayah ini, ya khususnya di Kota Bandung. Informasi ini akan menjadi dasar dan merumuskan kebijakan dan intervensi yang tepat untuk mengatasi stunting sehingga setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Ya, ini menjadi fokus pemerintah belakangan ini, ya dibantu dengan wakil-wakilnya, baik itu yang ada di daerah maupun yang ada di pusat. Informasi yang dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan dan intervensi efektif yang mengatasi masyarakat. Tujuan dari ini intinya menganalisis data dan mengidentifikasi data yang valid untuk mengetahui jumlah bayi-bayi yang hadir tes stunting dan tidak hadir tes stunting. Yang selanjutnya ada manfaat studi kasus. Yang pertama, manfaat bagi mahasiswa. Pendekatan teori mahasiswa bisa menggunakan teori yang telah dipelajari di kelas seperti statistik dan probabilitas untuk menganalisis data nyata. Ini membantu mahasiswa untuk memahami konsep dengan lebih baik. Next ada pengembangan keterampilan. Penulisan ini mahasiswa dapat meningkatkan keterampilan dalam menghasilkan dan menganalisis data serta berpikir kritis untuk masalah. Yang kedua, manfaat bagi bidang ilmu. Kontribusi pada pengetahuan, penelitian ini dapat menambah wawasan dalam bidang kesehatan masyarakat, khususnya terkait digital ini dan memberikan informasi lebih berguna untuk penelitian lebih lanjut. Pembagian keputusan yang berbasis data, statistika dan probabilitas memungkinkan individu dan organisasi untuk membuat keputusan yang lebih baik dengan menggunakan data. Dalam konteks ini, Indonesia dapat membantu merumuskan kebijakan yang tepat. Yang pertama, manfaat bagi mahasiswa, artinya untuk mengasah kita untuk berpikir lebih kritis lagi, mengolah suatu data yang benar-benar belum pernah diolah, kita olah biar menjadi data yang lebih berguna, lebih valid. Kita masuk lagi, kalau misalnya data udah kita olah, ini bisa
ada manfaatnya juga bagi bidang ilmu untuk mengembangkan data yang sudah kita olah bisa dikembangkan menjadi data yang lebih valid lagi oleh para ahli. Kemudian ada pengumpulan data. Yang pertama ada sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari dataset open data berjudul balita stunting yang tersedia di URL yang ada. Kemudian dataset ini mencangkup informasi mengenai prevalensi stunting pada balita berdasarkan berbagai faktor. Contohnya usia, jenis kelamin, dan lokasi geografis. Data ini diperoleh dari survei yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun organisasi internasional yang berfokus pada kesehatan anak. Yang kedua ada jenis data. Data yang digunakan yaitu ada data sekunder, yang berarti data tersebut telah dikumpulkan dan dipublikasikan sebelumnya. Keunggulan menggunakan data sekunder ini yaitu efisiensi waktu dan biaya, serta kemampuan menganalisis tren yang lebih luas tanpa harus melakukan pengumpulan data primer secara langsung. Kemudian ada metode pengumpulan data. Yang pertama akses dataset. Peneliti mengakses dataset balita stunting melalui URL yang ada. Kemudian memungkinkan unduhan atau download data format yang dapat diproses seperti Excel atau CSV. Yang kedua, pembersihan dan persiapan data. Setelah mengunduh, data akan dibersihkan untuk menghapus entry yang tidak relevan, menangani nilai yang hilang, dan memastikan konsistensi format. Ketiga, analisis data. Data akan dianalisis menggunakan perangkat lunak statistik seperti R atau SPSS untuk mengeksplorasi prevalensi stunting dan faktor yang mempengaruhinya, serta menggambarkan tren yang ada di berbagai daerah. Kemudian ada manfaat penggunaan data open data, yaitu menggunakan data open data memberikan aksesibilitas data tersedia secara bebas dan dapat diakses peneliti dari berbagai latar belakang. Yang kedua ada transparansi. Dataset yang tersedia memungkinkan peneliti melihat metodologi pengumpulan data, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap validasi data. Yang ketiga ada kolaborasi, memfasilitasi kolaborasi antara peneliti, lembaga pemerintah, dan masyarakat untuk dapat mengatasi masalah stunting tersebut. Metode pengumpulan data. Mengenai metode pengumpulan pada kelompok ini, mahasiswa mengambil dengan data yang ada melalui data online yang dapat dipercaya bahwa data tersebut memang benar ada dan terjadi dalam masyarakat mengenai jumlah balita stunting berdasarkan kelurahan di Kota Bandung. Pengelolaan data. Hasil pengelolaan menggunakan spreadsheet. Ukuran pemusatan data, banyak data 148, meannya 36506080108, median 1435, modus 27. Penyebaran data, nilai maksimal 1543, nilai minimum 0, ranknya 1543, Q1 27, Q2-nya 1435, Q3 6525. Perhitungan variansi 148705, 1699. Standar deviasi 385623091. Software atau alat yang digunakan untuk menghitung statistika dan probabilitas pada jumlah balita stunting berdasarkan kelurahan di Kota Bandung. Mahasiswa menggunakan spreadsheet untuk pengolahan data dan menghitung jumlah balita stunting, kemudian dikembangkan menggunakan Python. Metode analisis deskriptif. Tujuannya, metode analisis deskriptif ini dapat digunakan penelitian untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik dan prevalensi stunting pada balita di Indonesia. Pendekatan. Pengumpulan data yang digunakan dalam analisis ini diambil dari data set open data berjudul balita stunting dan disediakan oleh Dinas Kesehatan. Dataset ini mencakup informasi tentang status berapa banyak balita di setiap kelurahan Kota Bandung dan berapa banyak balita yang stunting. 2. Statistik deskriptif.
Frekuensi dan persentase menghitung jumlah persentase balita yang mengalami stunting berdasarkan kategori tertentu, jumlah balita di setiap kelurahan, balita yang diukur di setiap kelurahan, dan jumlah balita stunting di kelurahan. Ukuran pusat atau central tendency menghitung nilai rata-rata median, modus, dan variabel yang relevan memahami distribusi data stunting. 1. Visualisasi data. Penggunaan grafik bar untuk menyajikan hasil analisis deskriptif, misal grafik batang untuk menunjukkan perbandingan prevalensi stunting antara kelurahan Kota Bandung. Visualisasi ini akan membantu dalam mengidentifikasi tren dan pola yang mungkin ada dalam data. Ya, artinya ini menjadi bagian penting untuk nantinya mengambil keputusan ataupun peran untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan yang ada di kelurahan, desa, ataupun kecamatan di Kota Bandung. Dari data ini juga sangat penting. Nah, di sini ada jumlah balita hadir dan tidak hadir berdasarkan kelurahan atau desa. Di sini yang berwarna biru itu jumlah balita hadir dan yang berwarna orange itu jumlah balita tidak hadir. Di sini itu dirumuskan dengan jumlah balita yang sudah didaftarkan dikurangi oleh jumlah balita yang hadir. Jadi dapat hasilnya segini. Di sini kan ada case ini di Dago dan Sukahaji. Itu kalau ketidakhadiran data menyebabkan balita yang mungkin sudah terkena stunting tidak teridentifikasi sehingga kondisinya bisa semakin memburuk. Padahal jika data tersedia, penanganan bisa dilakukan lebih cepat untuk mencegah masalah kesehatan ini semakin parah. Next. Di sini ada jumlah balita stunting berdasarkan kelurahan di Kota Bandung. Jadi berdasarkan data tren perbandingan antara kelurahan di Kota Bandung, terdapat satu kelurahan yang menunjukkan angka stunting yang sangat tinggi dibandingkan dengan kelurahan lainnya, yaitu kelurahan Babakan lah ya, yang sangat tinggi di sini. Jadi kondisi ini itu perlu segera menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Evaluasi mendalam harus dilakukan untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka stunting di kelurahan tersebut. Langkah ini penting agar intervensi yang tepat bisa segera diterapkan, mencegah masalah kesehatan ini semakin meluas, serta memastikan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di wilayah tersebut dapat ditingkatkan. Berikut ini adalah kode Python yang kami gunakan. Ini ada penjelasan untuk menampilkan sumbu X dan sumbu Y salah satunya, dan bagan-bagan yang lainnya. Kita juga menggunakan fungsi library untuk menampilkan grafiknya. Nah, selanjutnya di sini juga ada beberapa fungsi yang lainnya. Selanjutnya ada hasil analisis deskriptif prevalensi stunting dari total 13.010 balita yang dianalisis, ditemukan bahwa 20% mengalami stunting. Hasil ini menunjukkan bahwa 3.101 balita dengan stunting tersebut memiliki tinggi badan yang lebih rendah dari standar dengan intervensi. Semua ini menunjukkan bahwa representasi meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Mungkin berkaitan dengan pola makan dan kebutuhan gizi yang lebih tinggi pada usia tersebut. Dari prevalensi stunting ini totalnya ada 13.010 balita. Itu total data yang kita kelola.
tapi itu belum termasuk orang yang tidak hadir, yang bayinya tidak hadir di data. Jadi yang masuk ke data stunting cuma 3.101 karena masih ada beberapa kelurahan yang jumlah dari sensusnya bisa 500 yang hadir tes cuma 400, jadi itu belum termasuk ke 3.101. Terus variasi geografi, data juga menunjukkan variasi yang signifikan dalam prevalensi stunting berdasarkan wilayah. Preferensi ini menunjukkan adanya perbedaan dalam terhadap gizi baik dan antar wilayah. Yang dapat dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur. Dari variasi geografi ini bisa menjadi perhatian lebih dari pemerintah untuk menstabilkan setidaknya untuk meminimalisir stunting ini terus berkembang pesat. Pemerintah harus ada perhatian lebih dari segi, contohnya dari segi gizi, mungkin ekonomi khususnya di daerah Bandung ini, dan infrastruktur dan yang ditemukan peningkatan prevalensi stunting dalam analisis tren selama tahun ini terlihat bahwa prevalensi stunting di beberapa wilayah ada yang mencapai angka 118 bagi tapi masih mencapai angka yang sangat tinggi di beberapa wilayah. Mungkin bisa jadi perhatian lebih dari pemerintah untuk memprioritaskan wilayah-wilayah yang menyumbang angka tertinggi tersebut. Ya, sekian yang dapat kami sampaikan dari presentasi kelompok 9. Ya, mungkin ada beberapa kekurangan ataupun yang perlu diperbaiki ataupun diberi masukan. Ya, mohon dimaafkan. Ya. Terima kasih semuanya teman-teman. Ya, saya akhiri. Sekian dan salam. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Bang Aksan, Mbak Yuwana, Mbak Bunga, dan Mas Rizky.